Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Cantoto di channel Cantoto's Panel Story. Kali ini kita akan membahas manual lagi berjudul Unbeatable Swordmaster Cultivator. Oke, sebelum itu silahkan untuk dukung channel gua ini untuk subscribe, like, dan share. Oke, langsung kita ke ceritanya. Hey Master Lin, kamu tidak bilang bahwa mandi di danau keabadian ini bisa menghilangkan nama merah atau red notice kami kan? Kata Nona Jiang. Ini adalah kali pertama saya mendengar metode ini. Ini tidak bisa dicuci hanya dengan air. Anda batu pembunuh demon yang besar di bawah danau. Air danau yang menyerap dari batu pembunuh demon bisa digunakan untuk mencuci roh jahat yang menghilangkan nama red notice ini. Oh begitu. Tapi kenapa Master Lin? Tapi apa? Sebutkanlah. Tidak apa-apa. Hanya saja kamu harus melepas seluruh pakaianmu ketika harus mencucinya dan hanya meninggalkan dalaman saja yang ditakdirkan oleh sistem untuk tidak bisa dilepas, kata Master Lin. Nani? Nampaknya Nona Jiang dan Guild Monsudo tidak rela melepaskan bajunya. Saya akan mencuci terlebih dahulu. Nampaknya Lin Jingjeng ingin memperagakan cara menghilangkan red notice dari sistem. Tunggu, saya selesai mencuci kemudian kamu bisa menghilangkannya. Nampaknya dengan lompatan yang anggun Lin Jingjeng menuju ke danau keabadian. Setelah menunggu begitu cukup lama, di sini Nona Jiang pun termangu dan melamun. Nampaknya si Lin Jingjeng ini lama tidak muncul ke permukaan, dan setelah 10 menit kemudian Lin Jingjeng keluar dengan aura yang gagah dan ganteng, membuat ciwi-ciwi menjadi sangat suka. Wow, ya, matanya mengeluarkan lop-lop yang sangat menyukainya. Lihatlah, aura demon yang jahat di sekitarku sudah banyak menyusut. Saya benar-benar tidak bohong kan kepada kalian semua. Red notice yang dihasilkan karena kita membunuh play to player itu sudah selesai. Bagaimana? Master Lin, sejak kapan Anda selesai menghilangkannya? Kata Nona Jiang. Kurang lebih ya sekitar 4 jam. 4 jam? Untuk mandi segitu kita harus menghabiskan waktu 4 jam. Apakah butuh waktu sepanjang ini untuk mandi? Saya janji ada kencan dengan pacarku malam ini. Dia akan menjemputku dalam 1 jam, kata anggota 1. Oh presiden, leader, saya harus pergi ke kelas malam. Ada acara, saya kan masih kuliah. Saya harus menjemput anakku dari tempat penitipan anak. Nampaknya saya juga harus pergi ke rumah sakit untuk menemui pasien dan melakukan operasi di malam hari. Di sini anggota Guild Monsudo juga banyak acara dibagai anggotanya. Jadi bagaimana jika kita pergi bersama-sama untuk mandi bareng, kata Nona Jiang. Tuan Lin, aku punya sesuatu yang ingin ditanyakan padamu, sambil tertawa senang Nona Jiang. Hahaha. Dan di sini seluruh anggota Guild Monsudo pun langsung ke danau keabadian untuk mandi bersama-sama. Cepatlah, ayo kita ini. Kecuali
kecuali Nona Jiang yang masih perawan ini menjadi malu-malu ngeong. Kalian kenapa masuk bareng-bareng? Kan emang gak punya rasa malu apa? Tuan Lin, kami datang. Tunggu dulu, mate. Nampaknya di sini pun Lin Jingchen pun belum siap dengan serbuan boba yang kenyal-kenyal itu. Oh tidak, jangan-jangan ini yabai. Oh, di sini pun Lin Jingchen pingsan di tengah danau karena terkena serangan maut jurus boba yang sangat menakutkan. Tuan Lin, ada apa dengan Anda? Nampaknya Lin Jingchen pingsan. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Lin? Iya, baik-baik saja. Hanya sedikit benjol sedikit. Tapi ini bukan masalah besar kok. Tuan Lin, aku tidak menyangka kau memiliki jangka badan yang bagus, yang sampai kotak-kotak. Bolehkah kita menyentuhnya? Kata wanita-wanita itu. Tunggu. Ini tidak cukup. Ayo. Aku agak sedikit malu, benar-benar seperti itu bukan? Sambil di sini Lin Jingchen malu-malu ngeong ya. Dan tidak lama Lin Jingchen pun matanya terkaget dan terbelalak melihat seorang gadis yang bertubuh kawaii dan molek ini. Ternyata dia adalah Nona Jiang yang ikut bergabung di mandi bareng. Oh, aku tidak pernah menyangka, memperhatikan banyak ketika dia berpakaian, tapi aku tidak pernah mengira Miss Jiang memiliki bentuk yang aduhai dan tobrut sangat bagus. Kata Lin Jingchen di dalam hatinya. Miss Jiang, kamu nampaknya di sini. Langsung nyosor aja ke tempatnya Lin Jingchen sambil berbisik-bisik. Dia ngomong-ngomong, Tuan Lin, saya punya sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Nampaknya dia berbicara penting kepada Lin Jingchen. Omongan penting? Apa itu, Nona Lin? Seseorang sedang menyelidiki informasi identitasmu di dunia nyata dan alamat di mana kamu tinggal. Itu sangat berbahaya. Engkau harus hati-hati, Tuan Lin. Dan setelah itu, apakah kamu tahu siapakah dia? Kata Lin Jingchen, tidak. Tapi mereka harus adalah orang-orang yang memiliki koneksi. Jika tidak, aku tidak mampu menemukannya. Kata Nona Jin. Tidak mungkin. Presiden, kapan dia tahu, Tuan Lin? Oh, di sini cewek-cewek pun mengira bahwa mereka sedang bermesraan dengan Lin Jingchen. Dengan sendirinya mereka sibuk sendiri. Apa yang aneh di hari ini? Aku melihatnya sejak awal loh, kalau Nona Jing ini suka dengan Tuan Lin. Kata orangnya satu lagi. Benarkah? Ya. Terima kasih Nona Jiang. Sekarang semua orang silahkan menikmati daya magis dari danau ini, kata Lin Jingchen. Pastikan untuk berendam selama 4 jam atau sekitar 5 jam. Itu akan membuat kalian awet muda. Presiden sudah datang. Nampaknya di sini semua anggota guild setelah Saudomun telah bersenang-senang di danau awet muda ini. Kamu sangat menyebalkan. Semuanya nampak senang. Dalam permainan, saya bisa
berperan menarik karena saya memiliki Master Lengvian sebagai penyokong pendukung hidupku. Di sini Ling Jingjeng sambil bubuk-bubuk di atas air memikirkan hal yang tidak-tidak. Tapi di dunia nyata saya hanya orang biasa. Jika seorang yang memiliki koneksi benar-benar menjadi targetmu, maka hanya pertaruhan hidup saja sudah dianggap beruntung. Di kehidupan sebelumnya, pemain quality yang bernama Heming tidak sengaja memperoleh harta magis kelas surga. Dengan mengendalikan senjata magis itu, kecerdasannya melonjak menjadi 100% dan dia menampilkan diri di mana-mana dan membanggakan dirinya. Sebagai hasil, dia dipasung oleh sebuah studio dan dijarah di mana-mana. Setelah di pemalsuan untuk data, mereka mencuri harta magis dan meninggoikannya untuk melenyapkannya. Nasib sialnya sangat tragis. Sepertinya perlu pengambilan beberapa langkah. Aku sama sekali tidak boleh gagal dan gegabah dalam masalah ini, kata Ling Jingjeng. Aku Ling Jingjeng sudah pernah gagal sekali dan pernah meninggalkan sekali, kata Ling Jingjeng.